Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30, dikatakan demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan mengabaikan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang menghormati Allah akan mendapatkan berkat di dalam hidupnya. Firman Allah untuk pegangan bagi kita pada hari ini melalui kisah kehidupan Eli dan keturunannya, di mana dalam firman ini kita dapat melihat kehidupan keluarga Nabi Eli yang tidak setia kepada firman Allah. Tidak hanya itu, anak-anak Eli juga tidak mau mengucap syukur sehingga cenderung memiliki sikap sombong dalam hidup. Mereka bahkan juga mengabaikan Allah. Padahal Allah telah menyediakan berkat yang luar biasa bagi keluarga Eli. Namun terbalik yang Allah katakan dalam nas ini. Dari perkataan yang disampaikan Allah ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan salah satu perenungan bagi keturunan Eli dan bagi kita ciptaannya. Dalam ayat 30 ini sangat jelas disampaikan Allah bahwa berkat Allah tidak akan diberikan kepada keturunan Eli. Maka dalam hal ini kita dapat melihat bahwa hal itu semua karena keturunan Eli telah mengabaikan berkat yang telah Allah sediakan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang benar-benar mengenal Allah tentu akan selalu mengimani apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita. Di kemudian hari Allah pasti akan menepatinya. Namun tidak untuk keturunan Eli yang tidak menghargai Allah dan bagi setiap manusia yang tidak setia kepadanya. Itu sebabnya melalui firman yang telah disampaikan bagi kita saat ini, Allah mengingatkan bahwa kasih Allah dan berkat-Nya akan selalu Ia sediakan bagi kita yang merasakan kehadirannya dalam hidup kita serta selalu setia kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adalah penting bagi kita untuk selalu mengatakan dalam hati kita, aku tidak akan mengabaikan Allah selama aku hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, tolong kami Tuhan supaya lewat Roh Kudus-Mu untuk tidak mengabaikan Tuhan dan tidak melupakan
kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami untuk hidup taat dan hidup setia dan berbuat baik kepada Tuhan untuk menikmati anugerah Allah. Kami bersyukur atas pengajaran firman-Mu bahwa kasih dan berkat Allah akan selalu tersedia bagi setiap orang percaya yang selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan setia kepadanya. Tetapi bagi siapa yang tidak menghormati Allah dan berbuat dosa dan menentang Allah, akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, bantu kami untuk selalu bergumul dalam doa dan berjuang untuk membereskan segala dosa dan ketidakadilan yang kami perbuat. Dorong kami Tuhan untuk mau bertobat dan menjalani hidup baru dan menjadikan Tuhan selalu relevan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, supaya menjadi hamba yang dapat dipercaya, hamba yang senantiasa taat menghormati Tuhan dan hidup saleh dan hidup kudus di hadapan Allah. Kami berdoa buat para pimpinan rohani, pimpinan gereja di muka bumi ini, agar mereka tidak tersandung pada dosa yang merugikan umat di dunia ini. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menolong mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan yang mengalami berbagai pergumulan. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Tolong kami Tuhan untuk mampu membangun relasi yang intim dan akrab dengan hadirat Allah, supaya kami semakin memahami kehendak Allah untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.